Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Banyak yang terkejut ketika kemarin itu berlangsung pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para alim ulama yang membahas katanya antara lain soal BOP, soal keikutsertaan ini, soal perjanjian agreement on trade dan sebagainya. Karena sebelum bertemu dengan Pak Prabowo itu kan pernyataan dari sejumlah tokoh itu galak-galak banget itu dan pokoknya mendesak agar segera keluar dari BOP. Tapi kok dari penjelasannya Menteri ATR BPN Nusron Wahid, saya tidak tahu kapasitasnya sebagai anggota kabinet atau sebagai anggota MUI dia di sana. Itu sebaliknya bahwa semua para alim ulama, para tokoh-tokoh ormas Islam itu mendukung. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya ajak Anda ngobrol dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Ardian Husaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nah, jadi gimana? Kemarin ikut hadir ya dalam kapasitas sebagai apa? Ketua DDI itu. Iya, memang semua ormas Islam yang Hmm. terdaftar di MUI ya, Ya, ada 80 lebih ormas tuh semuanya diundang. oke. Terus Hmm. banyak tokoh-tokoh juga, bahkan banyak mungkin dai apa ya, dai yang kondang ya, Ya, ya. seperti Mama Dedeh hadir, Buya Oh, Yahya. hmm. Sebetulnya juga Adi Hidayat ada, saya lihat daftar undangan. Hmm. Habib Rizik juga Hmm. diundang. Hmm. Terus saya pun duduk di samping kiri kanan saya itu Kiai Lirboyo. Jadi Hmm. di pesantren ada Kiai dari Lirboyo, pesantren Kontor, ya Darun Hmm. Najah, Hmm. Tebu Ireng, Hmm. terus Bondowoso itu apa Al Islah ya. Ya, 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 ya. Ada berapa pokoknya pondok-pondok pesantren besar lah itu banyak hadir Oh, juga. jadi berapa total bisa sampai 200-an tokoh kemarin yang hadir? Ada? Ya kira-kira 160-an. Oke, wah, ini pertemuan besar ya. Tempatnya itu di lapangan, Oh, di bukan yang lapangan. Ah, bukan yang di apa dalam. ya. Saya jadi nostalgia juga karena dulu di istana kan Iya, udah lama banget ya 90-an. iya, 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 iya. Sekarang apa tempatnya nggak cukup kalau di dalam tuh. Oke, saking besarnya ini. Tapi memang ada pertemuan khusus sebelumnya ya dengan tiga tokoh itu ya, dengan ketua Ya MUI. sore itu Mm-mm, kita kan baru mulai setelah berbuka, tapi mm-mm. yang sorenya presiden apa, ngobrol intensif kelihatannya dengan tiga pimpinan tuh ya, Rois Iya, Am NU, kemudian ketua PP Ketua Umum Muhammadiyah. PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, dan Ketua Umum Mm, Majelis Ulama Indonesia. ya, Tiga Anwar itu. Iskandar. Ya, ya. Ya. Jadi, jadi ini sore itu ya baru berdatangan lah kira-kira gitu ya, baru kumpul di sana Ya, gitu. sore baru kita Hmm, datang menjelang maghrib tuh baru ya, undangan datang, buka wah. bersama. Hmm, Ya biasa terus setelah sholat nunggu hmm. makan-makan nah baru Oh, sekitar oke. setengah 8 ya presiden Baru tuh boleh. baru Ya. masuk. Jadi ngabuburitnya di istana dong ya, para ulama-ulama ini. Iya, kan karena biasalah administrasi dulu kayaknya waktu ke sana Hmm, nggak sekarang agak anu ya apa apa? yang susah itu saya rasakan pisah dengan handphone itu berat ternyata ya. Oh, Saya pisah dengan istri seminggu nggak masalah itu. Pisah waduh, dengan bahaya, handphone bahaya, bahaya. 3 jam, 5 jam tuh rasanya berat Gila. juga. Karena handphone mesti ditinggalkan semua ya. Tinggal semua, Ya, ya. nggak boleh. Tapi zaman kita di istana dulu kayaknya belum handphone belum merajalela seperti sekarang dong ya. Tahun Belum ada handphone 90-an dulu. ya, Saya ya, ya. 90-an ada itu handphone yang masih Masih yang jadul, buat masih lempar jadul ya. anjing mati itu tuh Ya, ya, handphone ya, itu. ya, ya, apa Ah, namanya Nokia pisang yang masih tahun Nokia ya. 90 ya, ya, oke. Itu ingat ya. Tapi Ya, dulu, tapi cukup ketat juga di eranya Pak Harto kan, pada waktu itu masuk ya. istana. Ya, oke. Kita berhenti nostalgianya soal istana, tapi saya mau tanya ini karena Ya, banyak orang yang terkejut ketika kemarin kan secara resmi yang menyampaikan sikap dari pemerintah itu adalah Nusron Wahid. Gitu. Saya tidak tahu kapasitasnya apakah dia sebagai rombongan ini karena dia juga ketua MUI atau dia sebagai pejabat pemerintah dan juga ada sejumlah ulama-ulama yang juga menjelaskan itu. Karena itu tadi kembali seperti saya katakan banyak sekali yang galak kok tiba-tiba kan menurut Nusron semua itu sepakat dan Pak Prabowo juga saya catat ini sebelumnya ketika bertemu dengan Menlu Hasan Wirayuda kan menyatakan akan mengevaluasi kan gitu ya BOP. Tapi kalau ya. kemarin pernyataan Nusron nggak selesai dan para ulama yang galak-galak itu tiba-tiba balik badan semua ketika setelah bertemu dengan Pak Prabowo. Bagaimana sebenarnya pertemuan itu dan apa yang disampaikan oleh Presiden?
sebenarnya ini memang kita orang media tahu ya. Ya. Sebetulnya gini loh, nggak Hmm. ada juga kesan bahwa apa ya, kesan memang muncul ya seolah-olah MUI itu sebelum ketemu Hmm. presiden Hmm. keras, kemudian Ya. setelah ketemu melunak, ya, Hmm. Hmm. kemudian ditawari gedung 40 lantai gitu ya. Hmm. 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 Kan sebenarnya nggak begitu ya ceritanya. Memang ada beberapa pengurus MUI, Hmm. ya, misalnya Profesor Sudarnoto dari awal Hmm. nggak setuju BOP, Hmm. kemudian Dari Muhammadiyah dari ya beliau Baru ini ya. Nadi, Hmm. ya nggak, Profesor Sudarnoto kan ketua bidang luar negeri MUI. Oh, MUI ya, oke. Kan biasa media itu kalau misalnya Profesor Sudarnoto ngomong kan ditulis MUI. Iya, 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 betul. Ya, kalau Nafis kan begitu. Sebetulnya Hmm. resmi MUI belum ada. MUI Hmm. belum pernah buat pernyataan. Hmm. Nah, secara resmi ya, Ya. baru nanti setelah ketemu presiden itu ada. Nah, Hmm. setelah serangan apa itu terhadap Iran ya, itu Hmm. bikin pernyataan yang kemudian meminta resmi ya. Hmm. Di situ Hmm. pernyataannya Hmm. Indonesia keluar dari BOP. Hmm. Baru resmi MUI ya di situ. Sebelumnya nggak ada resmi Oke, atas nama ya. lembaga MUI ya. Hmm. Hmm. Karena di dalam MUI juga ada perbedaan pendapat. Hmm. Misalnya Ustadz Zaitun kan dia pengurus MUI pusat juga Hmm. ya, tapi apa suaranya di dalam MUI juga ada perbedaan pendapat dan sebetulnya masalah BUP itu dari awal kita itu udah biasa. Hmm. Saya kan juga sebelum ketemu presiden yang pertama dulu ya, saya Hmm. udah buat podcast Hmm. karena saya udah nangani Palestina ini kan udah puluhan tahun. Ya. Kajian saya juga tentang Hmm. Palestina juga, tesis saya tentang perundingan Camp Hmm. David Hmm. 2. Hmm. Jadi saya sudah menganalisis memang ini pilihan yang saya sebut realistis tapi sebuah pertaruhan yang besar. Hmm. Sebetulnya BOP ini nggak menguntungkan menurut saya bagi pemerintah Indonesia dan bagi Prabowo nggak menguntungkan Ya. bagi Hmm. Presiden Prabowo ini. Hmm. Hmm. Merepotkan, tapi karena memang kesepakatan 8 negara itu ya dan kemudian juga Ada Turki sih di situ Palestina. ya, Jadi dan beberapa semua negara itu Islam lah ya. sebetulnya orientasinya Hmm. saya senangnya itu gini ya, semua yang pro kontra BOP itu Hmm. semuanya belain Palestina. Oke. Nggak ada satupun yang membela Israel itu nggak ada. Ya, oke. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya kemarin pun kita bercanda-canda waktu masuk ke istana itu, Hmm. saya bilang awas lo ya, yang nanti duduknya dipisah sebenarnya. Yang Hmm. pro BOP Hmm. dipisah, saya bilang gitu. Hmm. Ya kita bercanda. Jadi sebenarnya suasananya nggak tegang bahwa oh kamu pro, nggak gitu tuh Ya. guyonan gitu loh. Enggak, Maksudnya tapi itu disampaikan tidak kepada presiden karena kan banyak banget, tentu nggak bisa bicara semua kan dong. kemarin itu forumnya memang bukan forum dialog. Oh, Beda dengan bukan. yang pertama dulu. Kan Hmm. ini Hmm. dengan para ulama dulu kita ada sekitar 16 ormas tuh. Itu Yang memang tanggal dialog. 3 Februari ya, itu waktu itu Ya, ya. yang waktu itu Hmm. ada forum untuk dialog tanya jawab. Tapi kalau kemarin memang nggak ada. Nah, Oh. itu yang presiden itu bicara 3 jam. Bayangkan Hmm. tuh, Hmm. berdiri 3 jam itu. Saya heran jamunya apa ini. Hmm. Ya, saya aja ceramah 1 jam aja udah capek. Hmm. Ya, Ini ya. 3 jam, saya sampai kiai-kiai itu di kiri kanan, ke kiri kanan saya juga bingung. Ah. Ini kuat betul dia presiden itu. Ah. Hmm. Itu Hmm. pun kalau kita nggak minta berhenti mungkin sampai sahur tuh. Nah, memang kan kita udah tahu beliau tuh dari dulu lucu Ya, memang. ya, ya, ya. Hmm. Jadi memang forumnya memang penjelasan. Oke, penjelasan. Nah, Nah, cuma kemudian dibuka memang kan akrab dengan para menteri itu. ya. Eh, jadi dengan Menlu, dengan kemarin dihadirkan Pak Safri ya, Hmm. Hmm. terus KSP, Hmm. malah Gus Miftah itu saya nggak duga yang Oh, baca doa datang. dia. Nah, dia baca doa dia. Oh. Yang baca Oh. doa Gus Miftah. Tapi dia sebagai dia undangan sebagai rombongan para ulama-ulama ini atau Ya, bagian dia kan dan kayaknya masih pejabat deh kayak gitu. oh iya, oh, masih Iya, pejabat. karena presiden bilang, Hmm. kalau Miftah itu sering kan waktu yang baca Quran tuh bagus banget ya. Hmm. Yang koriknya itu Hmm. bagus. Hmm. Waktu presiden naik langsung presiden bilang, nanti tolong ya yang baca Quran nanti ketemu saya gitu loh. Jadi wah itu Oh. keren, keren juga tuh. Hmm. Ya. Nanti setelah ini gitu loh. Terus Hmm. kalau Miftah udah sering ketemu saya gitu. Oh, jadi walaupun secara resmi dia menyatakan mundur waktu itu dari penasihat khususnya presiden dia. Kalau utusan khusus atau utusan khusus presiden dia Ya sebenarnya. urusan khusus ya waktu itu ya. Iya, iya, iya. Kan Tapi saya nggak tahu ya mundurnya itu kemudian resmi atau enggak tahu saya. Tapi kemarin yang jelas itu yang saya lihat. oke, terus. Saya kan agak
ya apa di belakang kan, jadi saya jadi pengamat lah di situ. Oke. Nah, terus jadi ini jadi beliau lebih menyampaikan seperti itu, tapi kemudian dibuka ada beberapa penanya atau beberapa saran gitu. Nggak ada, Oh, nggak ada. nggak ada sama sekali. Ya, Itu kena. hanya betul-betul memang Presiden menjelaskan, dan memang ya saya objektif lah ya. Hmm, Kalau dengar penjelasan Presiden itu, hmm. hampir nggak ada yang apa ya, yang keren banget lah penjelasannya itu. Oh gitu. Nah, Lengkap dengan wah gambar-gambarnya keren, foto-fotonya keren. hmm. Maksudnya Sama. misalnya ya, Ya, apa? negosiasi. Hmm. Iya gimana? Silakan, silakan lanjut. Ya, misalnya gini tentang BOP. Itu rinci banget. Hmm, Sejarah BOP-nya seperti apa ya, hmm, apa pencegahan genosida seperti apa. Sampai foto misalnya waktu di PBB itu kan 8 negara ya. hmm, Tempat duduknya bagaimana. hmm, Yang mimpin itu kan antara Trump dengan Erdogan ya. hmm, hmm, Itu terus apa yang dikatakan presiden. Jadi ada foto-foto ditampilkan. hmm, Terus pasal per pasal itu ditampilkan di layar yang besar itu kan. hmm, hmm. Jadi kenapa sih waktu itu kok kemudian 8 negara ini sepakat? Karena memang ada dari awal tuh poin ke-19 dia Negara, dibacakan. saya potong dulu. Delapan negara ini kan negara-negara Islam yang tergabung juga dalam BOP Ya, tentunya ya. kan itu Hmm, hmm, presiden kan selalu menyatakan kami itu nggak sendiri gitu loh. hmm, Kami itu intensif selalu koordinasi sejak awal hmm, hmm, dengan apa 8 negara ini hmm, memutuskan untuk masuk gitu. hmm, Itu bersama. Makanya nanti nah cuma ada gini Mas Hersu ya yang penting menurut saya menangkap nuansa yang memang berbeda waktu pertemuan yang sebelumnya hmm, hmm, itu apa ya? Ini seperti BOP tadi Indonesia akan bertahan di BOP itu masih kuat. Tapi yang saya tangkap yang pertemuan hmm. malam itu agak beda. Oh, jadi ada perubahan sikap dari Ada pertemuan. perubahan menurut saya, nadanya ya. Hmm, hmm, Sampai beliau tuh tegas kok ngomong hmm, bahwa apa eh, kan diarahkan pasal-pasalnya disebutkan bukan pasal apa poin ya. hmm, Poin ini arahnya ke sini ke arah two state solution tuh hmm, atau state of Palestine itu ada dibacain semua. hmm, Nah kita masuk memang karena ini ada arah ke pembentukan negara Palestina ini. hmm, Nah kalau misalnya nanti memang ini nggak lagi ada harapan di situ, ya hmm, kita keluar. Malah Presiden bilang ini, saya akan mengajak 7 negara yang lain keluar. Bahkan hmm. kalau 7 negara lain nggak mau keluar, Indonesia keluar sendiri. Hmm, oke. Jadi itu menurut saya poin penting. Ada perubahan karena memang serangan Israel Amerika kepada Iran ini. Sebenarnya pertemuan kemarin itu Mas Hersi ya, saya lihat lebih kepada ini BOP nggak dibahas dominan sebenarnya, lebih kepada Hmm, peta global setelah hmm, perang ini gitu kan. hmm, Misalnya yang saya nggak tahu lah ya, saya misalnya gini, gambaran tentang apa sih dampak dari perang itu. hmm, Kan sampai detail, misalnya dampak kepada pekerja Indonesia, hmm, di Saudi ada hmm. sekian, di Oke. Qatar ada sekian, itu datanya dikeluarin semua tuh. Hmm, hmm, Nah, kalau sampai terjadi perang ini, kita akan kesulitan hmm. mengevakuasi apa Para warga pekerja. negara kita Hmm, aja berat gitu hmm, ya. Berapa juta itu yang harus hmm, belum dampak ekonominya. hmm, Makanya kan Presiden bilang bahwa itu Pak Jimli saya sudah ngomong ya misalnya soal kenapa saya menawarkan sebagai apa itu juru damai lah itu ya. sudah damai. Ya. Dia tahu, dia bilang, "Oh, saya tiap malam tuh mencermati kok medsos, saya Hmm, dimaki-maki juga saya dibilang bodoh." hmm, 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 Ya, saya baca semua itu. hmm, Untung saya presiden ke-8 kata beliau. hmm, hmm, hmm. Maksudnya Kenapa? udah berumur ya kan. Jadi Oh, sabar gitu loh. Coba saya presiden yang ke-5. apa nih? Ya oke, paham. Jadi sekarang ini dia maksudnya Hmm, dia baca semua itu kritik oke. dan Hmm, bahkan hmm, dicaci maki pun hmm, apa ya dia baca tahu gitu ya. hmm, hmm. Oh, Nah, saya kira kemudian mesti declare saya ya. Kalau kritik saya sering, tapi nyaci maki enggak. iya iya itu kan. Saya juga ketemu banyak teman-teman kan yang berbeda pendapat selalu saya Ya. bilang Hmm, kalau sahabat Nabi pun kita beda apalagi dalam politik kan saya bilang, biasa lah hmm, ya. Tahun 2019 juga saya dukung Pak Prabowo meskipun saya nggak aktif ya. hmm, Tapi saya kenal baik Pak Hasyim Muzadi mendukung Pak Jokowi. Saya hmm, kan datang juga ke rumah Pak Hasyim Muzadi waktu itu. Saya hmm, tanya, kenapa Pak Hasyim mendukung Pak Jokowi? hmm, Beliau jelaskan. Artinya kita tahulah
hmm, dalam politik ini ada kalkulasi-kalkulasi yang bisa hmm, berbeda. hmm, Nah, hmm. tapi dalam soal apa tadi itu sebetulnya beliau itu BOP? menjelaskan tentang Hmm, apa namanya serangan ya. hmm, hmm, Beliau jelaskan tentang bagaimana dampak Iran ini kan luar biasa, negara yang 40 tahun di embargo hmm, bertahan dengan hmm, segala macamnya. hmm, Nah, tapi juga ada masalah di Timur Tengah dengan hmm, geopolitik seperti ini. Nah, di situ beliau jelaskan mau juru damai ya kan. hmm. Dia bilang memang gini kata Pak Roy, saya itu kan di komando Kopassus. Ya. Kopassus ini kan beda. Gitu. Hmm, Kalau komando ini kita melihat peluang, sekecil apapun peluang itu, hmm, ya itu dimanfaatkan. Ya hmm, apa namanya? Beda dengan yang lain. Kadang-kala katanya, orang senior saya ngasih tahu kalau Prabowo misalnya di bawah 70% peluangnya hmm, jangan kerjakan. hmm, Nah, makanya presiden itu cerita. Ada yang telepon saya, itu Pak Jimli sudah saya lihat sudah ngungkap tuh di satu tulisan hmm, bahwa apa ada perdana menteri Pakistan apa ya hmm, telepon beberapa jam yang lalu telepon saya setuju hmm, ya bahkan mau bareng yuk kita ke hmm, Teheran gitu. hmm, Jadi dia cuma ngasih syarat gini, coba kalau saya dengan PM Pakistan datang ke Teheran dan hmm, kita udah bicara dengan apa duta besar Pakistan dengan hmm, Menlu hmm, Pakistan apa Iran juga ya. hmm, Jadi memang solusinya kan perang ini cuma dua kan, dilanjutkan atau berhenti gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, kata presiden, ya kita kan ingin berhenti, sebab kalau ini berlanjut terus susah kita Indonesia pun Hmm. susah kan. Ya. Hmm, Itu jadi apa yang bisa dilakukan hmm, untuk menghentikan perang itu meskipun peluangnya kecil. hmm, Jadi cara berpikirnya begitu karena ya apapun dilakukan. hmm. Masih ada ruang gitu ya. Nah, itu tuh anu apa namanya cara berpikirnya kan. Apalagi kan dia terus terang yang mungkin banyak kita yang nggak tahu. Saya pun baru tahu itu. Beliau cerita perjalanan ketemu hampir semua pemimpin negara besar kan. Dia udah Ya. presidennya uniknya di situ tuh Pak Prabowo ini. Hmm, Hebat betul lobbynya dengan misalnya dia menyelesaikan dengan Xi Jinping masalah laut di Natuna itu, hmm, hmm, dengan Papua Nugini, dengan Malaysia, hmm, kemudian dengan Trump ya, dengan dulu Joe Biden, hmm, terus Perdana Menteri Inggris, Perancis, hmm, ya itu kadang-kadang malah ada pemimpin negara itu minta tolong sampaikan dong ke Putin karena tahu Prabowo dekat dengan Putin. Ya hmm, padahal itu hmm, negara besar itu. Minta hmm. tolong. Beliau ceritain begitu. Ya, itu kan memang nggak bisa diungkapkan keluar ya karena itu Hmm, makanya kadang beliau kalau ngomong tuh kemarin terus tolong ya kamera matiin kamera hmm, hmm. internal itu kan Ya, ya. matiin nih Hmm, hmm, ada yang apa sensitif lah begitu. hmm, Jadi kita itu mendapat gambaran. Saya lah paling nggak saya nggak tahu yang lain, hmm, tapi saya mendapat gambaran. hmm, Oh gitu ya kalau perang itu terjadi hmm, akan dampaknya seperti ini. hmm, Pekerja kita begini. hmm, Ya bahkan sebetulnya posisi Indonesia di militer dunia itu seperti apa sih? Itu digambarkan hmm, betul di peta itu. hmm, Dari mana potensi ancamannya dan itu detail Mas Hersio itu di hmm, hmm, ada pangkalan militer di sini, di sini, di sini. Berapa hmm, kekuatannya? Indonesia kekuatannya seperti apa? hmm, Ya hmm, itulah di situ saya berpegang kepada ayat Al-Qur'an ya. hmm, Surat eh, Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun ya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula gitu. Jadi jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu hmm, ya hmm, penglihatan pendengaran dan akal itu ya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. hmm. Oke. Ada namanya otoritas ilmu kan kita juga suka menghargai itu ya. Saya dalam hal yang lain saya nggak berani, tapi kalau dalam soal perang ya, Hmm, ya saya emang Pak Prabowo kan sering ngomong kan, memang hmm, hmm. ilmu saya ilmu perang gitu kan. Nah, itu tentara. Kalau serdadu, kalau nggak ngerti ilmu perang, jenderal lagi. Iya kan bedanya Hmm, Prabowo ini kan beliau ini kan seperti Pak SBY ya, hobinya baca juga kan, nggak banyak iya. tuh jenderal yang Hmm, hmm, punya hobi apa hmm, baca hmm, sejarah dan lain-lain. hmm, hmm, hmm. Nah, itu tuh yang saya ngakuin lah dalam diri saya. Memang saya kalah nih sebenarnya saya nggak ngerti. Iya. Saya pernah kuliah Hmm, HI, pernah kuliah strategi, tapi kan hmm, lapangannya nggak tahu hmm. saya tentang Iya, iya. Hmm. itu aneh. Oke. Gambaran kemarin besarnya begitu. Oke, jadi sebenarnya kalau makanya kok saya juga banyak bertanya, banyak menanyakan kepada saya apa sesungguhnya yang terjadi karena kok
gambaran itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid. Kalau dalam posisi seperti itu kan terkesan orang bahwa oh Pak Prabowo menjelaskan itu dan kemudian semua orang yang ada di situ hadir berubah dan menyatakan dukungannya begitu. Tapi ternyata nggak ada ya interaksi semacam itu ya kecuali tiga tokoh yang Anda sebut tadi ya. Iya, kan itu istilahnya kita mewakilkan, Ya. bisa mereka mewakili Hmm, kita gitu ya. hmm, Sama di beberapa tempat juga begitu kan, nggak semua ngomong juga kan. Memang ya. kadang-kadang kita sepakat Hmm, suruh bicara kita tunjuk. hmm, Tapi ya. gini ya, memang kalau saya fair ya, Hmm, kan saya ketemu semua lah ya presiden itu dari hmm, zaman Pak Harto segala macam. Memang hmm, kan gini ya, sebelum ketemu dengan tokoh Islam, hmm. presiden kan ketemu dengan mantan-mantan presiden, Pak Ya. SBY. Saya dengerin loh podcastnya Pak SBY itu. Hmm, hmm, Sangat kritis, sangat bagus, hmm, hmm, komprehensif hmm, tentang hmm, perang ini kan. hmm, Ada Pak JK dan hmm, mantan-mantan Melu diundang semua hmm, gitu. hmm, Itu kan semua sekarang ini terbuka. hmm, Saya dengerin wawancaranya Hasan Wirayuda dengan Kompas ya. hmm, Itu juga saya lihat Pak Hasan Wirayuda nggak menolak apa yang disampaikan. Sampai dulu kan soal begitu juga. hmm. Artinya keberanian presiden gitu ya untuk apa itu ya berdialog dengan semua kalangan itu sebetulnya saya lihat terbuka kok ininya. Dan zaman Hmm, sekarang nggak mungkin lah pemimpin nggak seperti itu. hmm, hmm, Siapapun yang jadi presiden, maka hmm. terpaksa sekarang ini mau tidak mau ya harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ya. Hmm, Itulah yang kita udah usul tuh Mas Hersud, dulu pun hmm, usul mohon Pak Presiden menjelaskan langsung kepada masyarakat gitu. Karena hmm, memang tentu ini harus dilanjutkan kan harusnya oleh para menteri ya hmm, untuk menyampaikan poin-poin penting isinya itu kepada masyarakat. hmm, Saya pernah sampaikan ke Pak Mensesnek juga gitu ya. Hanya Pak hmm, Mensesnek kan memang beliau cerita, nah, memang problemnya sekarang kan medsos nih. hmm, Zaman dulu kita wartawan kan nggak ada medsos masalahnya. Jadi betul-betul masyarakat hanya menerima berita dari wartawan profesional kan. hmm. Sekarang siapapun bisa bisa menyiarkan dan itu yang saya sebut saya Selasa yang lalu ceramah di Masjid Kampus UGM ya. Saya bawa tema tentang The Death of Expertise ya, matinya Hmm, kepakaran itu dari hmm, bukunya Profesor Tom Nichols. hmm, Di Amerika pun kan terjadi sekarang ini bagaimana orang-orang yang punya otoritas ilmu itu nggak didengar. Yang hmm, didengar itu orang yang populer, ya hmm, selebriti, tokoh agama yang hmm. terkenal. Dan orang cenderung mencari berita itu sesuai dengan keinginannya. Ya, Ya, bukan echo berita yang chamber ya sudah. itu sekarang ya. Ya kan sekarang memang itu zamannya ini, zaman yang disebut Hmm, sebagai the death of expertise, tuh, matinya hmm, kepakaran. hmm, Ya, gimana kan nggak bisa juga kan gini ya. Bayangkan presiden ngomong 3 jam, lebih ya. bahkan gitu. Hmm, Terus misalnya Pak Nusron atau siapa yang keluar hmm, dari istana kan ya ngomong semenit 2 menit. hmm, hmm, Ya hmm. tentu susah untuk dikatakan apa namanya komprehensif lah itu Iya. susah. Nggak, tapi saya kan gini, saya ingin melihatnya dari sisi komunikasinya, begitu loh. Karena kan Hmm. kalau kita ngomong mood publik, juga yang muncul di media dan media sosial itu kan ingin menolak BOP, kan begitu. Nah, ketika kemudian Pak Nusron bicara seperti itu, yang sampai pada publik adalah satu, apaan ini para ulama-ulama ini ngomong keras di luar, tiba-tiba begitu ketemu presiden langsung begini, itu satu, gitu ya. Yang kedua, seolah ya berarti terkesan bahwa Presiden Prabowo itu kekeh banget dan melawan arus opini publik itu yang terjadi. Tapi dengan Ya, penjelasan Anda tadi kan nggak seperti itu, gitu. enggak, bahkan kan 2 hari sebelumnya Hmm. saya dan beberapa teman pimpinan Ormas termasuk pimpinan MUI juga jumpa Pak Anies Mata. Pak Anies 2 hari Mata, sebelum Wakil Menteri Luar Negeri ya. Wakil Menlu ya Ya, kan. yang Beliau urusan kan yang Timur Tengah lah diutus beliau nih ya. urusan Timur Tengah. Pak Hmm. Anies cerita, bahkan proses BOP pun beda banget saya dapat cerita dari Pak Anies itu, ya. Hmm. Prosesnya bagaimana ide itu munculnya bagaimana, terus Hmm. ketramnya bagaimana. Hmm. Beliau juga ikut Beda banget tuh walaupun mana? Maksudnya beda dengan presiden atau beda dengan yang jadi berkembang di publik? nggak murni bahwa BOP itu dari Trump asalnya nggak begitu. Kan Oh, ini oke. dulu Hmm. idenya ingat ya waktu kami di Ormas Islam bulan April 2025 Hmm. itu kan kami ketemu dengan PBNU. Kan gini, Ormas Islam itu kan ada 2 ormas yang besar nih, NU Hmm. Muhammadiyah. Ya. Di bawah itu kan ada ormas yang level menengah, Hmm. ya. Ada 13 ormas yang kita sering ngumpul itu. Hmm. Itu Dewan Dakwah, Hidayatullah, Hmm. Persis, Hmm. Al-Irsyad.
mm, Matla'ul Anwar, Al-Wasliyah, ya. mm, Sekarang masuk IJMI juga di situ. mm, Nah, kita masuk di ormas menengah ini. mm, Nah, waktu itu kita datang ke NU kan mm, untuk bagaimana nih kita menghentikan genosida. Kan kita mm, harus akui waktu itu ada perbedaan mm, pendekatan ya mm, dengan Gus Yahya juga kan ketika mm, menangani masalah Palestina. mm, Eh, apa namanya? Sebagian berpendapat sebaiknya kita menjalin hubungan diplomatik dulu dengan Israel. mm, Nah, Pak Prabowo ini beda kan dengan yang itu. Nah, dulu saya termasuk menolak. Sampai mm, sekarang juga saya nggak setuju kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi negara Palestina belum berdiri. Nah, mm, Pak Prabowo kan mengikuti oke nih, two state mm, solution. mm, Ya, selalu itu pandangannya. Pokoknya two state solution. Ya, dua negara ini harus dijamin, gitu mm, kan, Palestina dan Israel. mm, Nah, jadi nah ini masalahnya beredar duluan potongan mm. video yang apa Pak Prabowo bilang keamanan Israel harus dijamin itu. Yes. Ah, Ya, itu ah, beredar luas. Saya pun mm, beberapa ustadz saya bilang, mm, kita tuh harus adil. Gitu. mm, Silahkan kritik ide presiden, dan itu wajib mengkritik presiden, itu wajib. Gitu. mm, Kalau beliau keliru, wajib kita ingatkan. Tetapi jangan zolim. Gitu. mm, Jangan videonya dipotong, karena mm, mm, itu ada prasyarat. Kan itu diucapkan di PBB itu bahwa mm, kami akan mengakui Israel kalau mm, Israel sudah mengakui negara Palestina mm, merdeka berdaulat. Itu syarat itu penting karena pikiran presiden itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ide mm. untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dulu. Kan Oh. seperti beberapa negara, kita ini kan dari zaman Pak Harto dulu, Simon Peres saja dulu udah datang ke Cendana kok, tahun Mm, 94. mm, Jadi dulu kita ditekan membuka hubungan diplomatik kan, kayak mm, Israel, mm, maaf kayak Uni Emirat Arab, mm, Mesir, ya mm. Turki, kan sudah buka hubungan dulu dengan Israel. Ya. Indonesia kan nggak mau dari dulu. Mm, mm, Nah sekarang Pak Prabowo berani. mm, Nah memang ada kemudian sebagian apa ya eh, tokoh-tokoh juga kalangan Islam yang menolak mm. two state solution itu karena dianggap mengakui penjajahan. Ya. Tapi Hamas sendiri sebetulnya sudah berubah. 2017 kan Hamas menerima negara Palestina Mm, merdeka dengan perbatasan tahun 67. mm, Ada pergeseran nih Hamas juga. Dulu Hamas kan nggak mengakui mm. Israel, Ya, ya. tapi realitasnya kemudian Mm, bergeser ya mm. 2017. Ya, Nah itu sebenarnya ya. nuansanya itu maksudnya gini, kalau kita hadir ya waktu itu ya, Mm, dengerin Pak Prabowo ngomong gitu ya dengan mm, mm. macam-macam itu ya para ulama tentu susah untuk bantah terus terang gitu. Gimana? Dan apalagi tadi Mm, saya ngikutin dari awal kan mm, soal BOP ini memang ada perbedaan mm. terutama setelah serangan Israel dan Amerika ini. Jadi Menurut artinya saya posisi Pak Prabowo tidak seperti yang kemarin gambarkan bahwa saya kekeh. lihat nadanya itu ya Mm, mm, sampai beliau ngomong begitu. mm, Bahkan kalau kalau perlu ya kita keluar. Saya mm, akan ngajak 7 negara yang lain. mm, Dan saya sempat tanya juga waktu dengan Pak Anies Mata itu, gimana Pak Anies? Karena waktu itu hadir juga Prof. Sudarnoto dengan Pak Anies. Kita mm, diskusi. Artinya berbeda pendapat itu sudah biasa. Pak mm, Anies juga bilang, nggak apa-apa. Itu kan bagian masukan untuk pemerintah. mm, Bahkan saya juga bilang ke teman-teman, sebetulnya kalau Indonesia keluar dari BOP, bagus juga sih kita. mm, Nggak usah kirim tentara juga bagus, lebih ringan kita, nggak ada mm, resiko juga. mm. Kan kita tinggal belain Palestina ya kita kirim doa, kirim bantuan, kita demo, kita bikin pernyataan, ya udah itulah Ya, tapi kan ritual rutin. banyak orang yang memahaminya bahwa posisi Indonesia itu di bawah kendali, terutama posisi Pak Prabowo itu di bawah kendali Trump. Itu kan banyak yang persepsi publik yang muncul seperti itu. Ya kan memang susah juga untuk dibantah. Mhm, Kan bisa dia kita dalam perspektif lain. mhm, Kan gitu ya. Misalnya begini kan, selalu mempersepsikan bahwa misalnya gini, Trump itu dalam kendali Netanyahu. Apa betul? Kemudian Pak mhm, Prabowo kan menjelaskan. mhm, Nggak sepenuhnya juga. Ya, nggak mhm. selalu sama. Misalnya ketika parlemen Israel mengesahkan untuk Yes. aneksasi tepi Mhm, barat, lebih baik. Amerika juga tidak setuju. Mhm, Bahkan sempat tuh dialog di New York itu disampaikan negara-negara Arab termasuk Menlo Qatar, juru bicaranya waktu itu Menlo Qatar. mhm, Oh, Amerika Qatar, Menlo Qatar waktu itu di situ ngomong kata Pak Prabowo itu. Nanya ke siapa Donald Trump. mhm, Itu gimana Netanyahu? Nah, Donald Trump bilang Netanyahu nanti saya yang
apa namanya, saya yang bicara gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi memang ini ada teknik-teknik diplomasi ya Hmm. yang ya sekarang yang bisa menghentikan Netanyahu siapa kan? Masalahnya di situ tuh. PBB nggak bisa ya kan? Sekarang gini lah, kalau sekarang orang bilang Iran bisa ngalahin Israel, nggak usah nunggu 70.000 orang mati, Hmm. gitu kan? Itu kan 70.000 orang Palestina mati ditonton oleh semua negara yang Hmm. dekat. Hmm. Tapi coba Israel itu tempatnya di Bekasi, Hmm. mungkin udah banyak. Mungkin Mas Hersu ingat ya, tahun 96 waktu saya Sekjen KISDI, Hmm. Komite Indonesia Solidaritas Dunia Islam, kan waktu itu kita udah pusing Hmm. masalah Palestina. Akhirnya kami buka pendaftaran Hmm. sukarelawan ke Palestina. Itu Hmm. udah kita buka. 10.000 yang daftar loh. Karena kita udah pusing. Gimana caranya ngatasi masalah Palestina. Kata-kata itu udah nggak ada lagi untuk mengutuk. Habis sudah. Iya, iya, iya. Kalau Kita kumpulkan, iya, daftar. iya. Gitu loh. Daftar Hmm. 10.000 Hmm. yang daftar. Waktu itu kita minta. Seingat saya waktu itu pangdamnya Pak Safri itu. Oh, iya, 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 iya. Ingat nggak dulu studi silalahi apa ya sebagai Kasdam. waktu itu kita minta tuh, Ya, Pak ini Pak. dong aktif Iya, ini iya. sukarelawan kita ini, Hmm. Iya, iya. gitu loh. Jadi Iya. kita itu udah lama pengen apa namanya, Geruduk, gimana ya, geruduk bisa Israel. ngirim Iya, orang ke Palestina ini gitu loh. iya, Nah iya. bayangan saya sekarang, wah sekarang ada tentara nih masuk ke sana kan keren nih. Mana Hmm. bisa masukin tentara ke wilayah pendudukan? Nggak ada, PBB aja nggak bisa masuk ke situ. Iya, iya, iya. Oke. Jadi saya Baik. bilang nggak usah usah. Jadi ini ya cara berpikir saya kan nggak ngobrol khusus nih dengan Pak Safri atau Pak Prabowo. Tapi saya baca coba ya, kok bisa ya Indonesia kan tentara Turki aja nggak boleh sama Israel masuk. Nah, di sini kan muncul dua sisi. Makanya saya bilang beda pendapat mungkin saja karena ada dua kemungkinan. Ya. Tapi kalau ada tentara masuk, ya ada peluang kan gitu aja. Iya. Ada peluang untuk menjaga perdamaian, ya kan? Paling nggak Israel nggak leluasa lagi untuk bunuhin orang Palestina. Itu aja simpelnya. Oke. Sebetulnya kalau menurut saya ya BOP ini bukan masalah inti. Sebenarnya Indonesia keluar juga nggak apa-apa. Indonesia nggak kirim pasukan juga nggak apa-apa. Gitu. Yes. Oke, jadi eh, ini gambarannya seperti itu ya, clear ya. Saya kira kan kita ingin tahu duduk soalnya seperti apa dan sebagainya karena yang muncul tentu saja kayak yang nggak salah juga kalau publik menafsirkan itu karena yang muncul adalah Iya, pernyataan resmi dari pejabat negara kan seperti itu ya, dan kemudian pertanyaannya kan di situ ada Pak Prasetyo Menteri Sesnek yang harusnya menjadi juru bicara dari pemerintah dan pada waktu itu tidak mengoreksi Pak Nusron kan gitu. ya. Oke. Saya no comment lah soal itu. Oke. Oke. Nanti di balik layar aja. Ya, baik. Oke. Kita tahu apa namanya ya. Ini kita berharap kalau saya sebagai mantan atau masih jurnalis saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi saya pikir ini memang PR lah. Dan Ya. sudah banyak yang menyampaikan itu kepada Pak Presiden ya Iya. bahwa komunikasi Hmm. dan terus terang saya sampaikan kepada Pak Anies ya Pak Anies seharusnya menurut saya Pak Anies Mata gitu kan beliau Hmm. kan aktivis ya Hmm. hubungannya luas dengan tokoh-tokoh umat gitu ya saya berharap sebetulnya saya tuh sampaikan ke beliau Pak Anies lah yang coba berkomunikasi ini problem komunikasi kok dengan umat. Hmm. Ya. Nah, Oke. itu aja Mas Hasri ya Baik, jadi terima memang kasih. Kan sama, Anda sekarang jadi dai, sama wartawan pun sama-sama tugasnya menyampaikan. Cuman beda aja caranya. Ya, yakin. ya ya Dr. Radian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.